Baik, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, yang pertama itu berdasarkan masalahnya itu yang pertama itu kekurangan tenaga pendidik atau guru. Dampaknya siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran karena tidak adanya guru. Adapun solusi yang kami tawarkan yaitu merangkap kelas, di mana setiap satu atau dua tingkatan kelas itu digabung, kemudian satu guru untuk mengajar kedua kelas tersebut. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau menjawab yang lain, kira-kira apa yang dilakukan setelah gaya gurunya ada di lapangan? Oke, ini siapa yang mau jawab? Oke, Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari saudari Amino. Baik, jadi sebelum guru melakukan perpindahan kelas, semisal dari kelas 3 dan kelas 4, apa yang dilakukan seorang guru jika mengajar di kelas 1, mengajar di kelas 3, sedangkan yang di kelas 4 apa yang dia lakukan. Jadi sebelum seorang guru berpindah dari kelas 1 ke kelas yang lain, kelas 3 dan kelas 4, itu guru memberikan penugasan dulu terhadap kelas 3, baru berpindah ke kelas 4. Baru di situ guru menyampaikan, begitupun sebaliknya. Jika guru setelah menyampaikan penjelasan materi, pindah lagi memberikan tugas dulu, baru berpindah lagi ke kelas yang lain. Baik, itu saja. baik. Kita siapa yang bisa melarang permasalahan dari akhir diskusi kita? Pertama, tentunya dari apa yang sudah kita diskusikan, ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan. Yang pertama, tidak harus sama kita tadi kita bicarakan. Siapa? Oke, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 6. Pembelajaran apa yang telah dipelajari pada sore hari ini, yakni di mana kita mendiskusikan mengenai di mana salah seorang guru sedang mempunyai masalah mengenai dia ingin mengajar di dua kelas yang berbeda, yang menyebabkan hal itu disebabkan oleh sekolahnya kekurangan guru. Oke, ada mungkin yang lengkap, siapa? Saya silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini terkait studi kasus pembelajaran kelas TK. Jadi dari kelas studi kasus yang diberikan Ibu tadi, saya menemukan penyebabnya. Penyebabnya yaitu salah satunya sekolah tersebut kekurangan guru. Kemudian selain kekurangan guru, sekolah tersebut juga kekurangan siswa. Jadi permasalahannya yaitu siswa mau belajar tapi gurunya itu kurang, Ibu. Jadi makanya solusinya itu dari hasil diskusi tadi kita melakukan pembelajaran kelas kakak, yang dimana pembelajaran tersebut artinya guru melakukan pembelajaran di dalam satu ruangan kelas, 2 mata pelajaran dengan 2 tingkat kelas. Oke Ibu, terima kasih. Dalam pembelajaran kelas kakak itu bukan hanya satu model, tapi
dua ruangan ya, tapi kalau 221 begitu maksudnya. 222 ya, pembelajaran kelas rangkap dengan merangkap, jadi dia berpisah. Satu orang guru mengajar 2 tingkatan yang berbeda, 2 mata pelajaran, 2 ruangan diajar oleh satu orang guru dalam waktu yang bersamaan. Ya, nah, nanti tadi kemudian sudah dijelaskan bahwa bersamaan, tapi kan gurunya satu. Bagaimana caranya? Ya, sudah tahu tadi sudah dijelaskan perpindahan. Baik, jadi pada hari ini kita memperoleh pengetahuan tentang seperti apa itu pembelajaran kelas rangkap. Namanya saja rangkap berarti satu orang guru merangkap ya, mengajar secara bersamaan baik 2 atau 3 tingkatan, 2 atau 3 mata pelajaran, 2 atau 3 1, 2 atau 3 ruangan pada waktu yang bersamaan. Ya, tentu tadi sudah mengetahui juga kenapa terjadi seperti ini. Ya, faktor apa? Tadi dari yang menyampaikan kekurangan guru, kekurangan siswa, faktor jam ya, susah dijangkau. Nah, susah dijangkau. Bisa saja terjadi juga misalnya terjadi bencana ya, ada di tenda-tenda darurat. Nah, supaya pembelajaran sekolahnya dulu, supaya pembelajaran tidak terbengkalai, ada seorang guru yang mau menyatukan, mau mengajar secara sukarela, mau mengajar dengan pembelajaran kelas rangkap. Jadi pembelajaran kelas rangkap itu sebenarnya harus dipersiapkan ya, kalau terjadi ya. Nah, seperti terjadi daerah terpencil, kalau di kota tidak perlu lagi ya, tidak banyak di kota. Nanti kalau ditempatkan di daerah pedesaan, kebetulan dapat yang kurang gurunya, kurang siswanya, pernah ibu dapat seperti itu, hanya 5 orang siswanya, hanya 10 siswanya, hanya digabung di pedesaan. Kalau 50 atau 30 siswanya satu kelas mau digabung, tidak cukup seperti kamu mau digabung, tidak cukup ya. Saya kira itu pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri dengan kata-kata bahwa apa yang ada di Sampoke, semua materi-materi yang ada diberikan, jangan lupa dibaca kembali. Bukan hanya itu, kamu harus mencari referensi yang lain yang terkait dengan materi ya. Kemudian yang lalu tugas videonya ya, kamu harus videonya itu kamu kirim di Sampoke, kirim dulu ke YouTube, nanti linknya kirim ke Sampoke ya, sebagai tugas kita. Nanti di sekolah dasar tugasnya tugas individu, kamu mengajar untuk kelas yang sebenarnya, bukan lagi simulasi, tapi kelas siswa yang sebenarnya. Saya akhiri pembelajaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah.